Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan sholat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka akan masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata ada juga yang sudah melakukan sholat hampir puluhan tahun, tapi malah masuk neraka. Alkisah, ada seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim yang setiap harinya selalu melakukan sholat 5 waktu, dan sholat malam pun dirinya tidak pernah putus dalam menjalankannya. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud setiap orang lain sedang tertidur malam. Dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari ketika dia saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hashim ini dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok makhluk itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim pun kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia itu. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab yang tebal, Abu bin Hashim pun lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Sang malaikat pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim pun berharap dalam hati bahwa namanya pun ada di situ. Kemudian ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya pasti akan ada di dalam buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak pernah kenal putus, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim pun meminta sang malaikat untuk mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu memang tidak ada di dalam buku ini," kata sang malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar
dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Rugi sekali diriku yang selalu berdiri tegak di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah, kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu malaikat pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu bahwa engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang oleh Allah untuk menuliskan namamu." Abu bin Hashim mendengar itu, maka langsung bertanya kepada sang malaikat, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau orang lapar, tapi tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata sang malaikat. Abu bin Hashim pun seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tapi juga ke sesama manusia atau hablum minanas, dan juga kepada alam semesta. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata ibadah serajin apapun, kalau dengan niat memamerkan, niat dianggap manusia yang paling rajin, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan banyak sekali dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadahmu, akan tetapi kalau Anda kekenyangan, penuh harta, sedangkan tetanggamu kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke neraka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat. Janganlah kalian rajin melakukan ibadah namun hanya untuk dilihat orang lain, hanya untuk memamerkan bahwa kalian itu adalah orang yang rajin beribadah. Janganlah beribadah hanya karena semata-mata menginginkan hadiah surga, tapi lakukanlah segala ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya.